Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah dalam video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari saudara kita tentang pembagian harta warisan bertingkat. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Seorang laki-laki menikah dengan seorang janda. Seorang janda yang punya anak. Dari pernikahan ini tidak mendapatkan anak. Jadi laki-laki ini tidak punya anak. Yang ada hanya anak tiri. Jadi yang ada adalah anak tiri. Dalam perjalanan waktu suami meninggal dunia dan hiduplah si istri hanya dengan anak-anaknya. Sementara harta warisan dari suami belum dibagi. Dalam perjalanan waktu pula si istri juga meninggal dunia. Jadi pertanyaannya, siapa ahli waris yang berhak atas harta suami istri tersebut? Jika kita melihat kasus ini dari pertanyaan ini, maka jawabannya begini. Perhitungan warisan seperti ini dikenal dengan perhitungan berjenjang atau bertingkat. Karena ada beberapa orang yang telah meninggal lebih dulu sementara harta warisan belum dibagikan. Jadi dari kasus tadi suami meninggal duluan, belum dibagi, kemudian istri meninggal pula, baru ingin dibagikan. Nah, maka cara penghitungannya adalah dengan menghitung harta warisan orang yang pertama meninggal lebih dulu, baru dilanjutkan dengan menghitung harta warisan yang meninggal belakangan. Jadi misalnya seperti suami tadi, suami meninggal dulu berarti kita harus menghitung harta warisan suami. Terus dilanjutkan dengan harta dari si istri. Jadi langkah pertama kita menghitung harta warisan suami. Jadi dari harta suami itu dibersihkan dulu hartanya, dipisahkan harta gonogini atau harta bersama dengan istri. Mana bagian suami dan mana bagian istri. Jadi yang dibagi adalah murni harta dari suami. Misalnya ada 2 bidang tanah, karena mereka harta bersama suami istri tersebut, maka yang satu adalah harta suami, yang satunya harta istri. Jadi harta si suami yang satu tadilah, tanah satu tadilah yang dibagi warisannya. Kemudian bayar hutang, biaya pengobatan ketika sakit, dan biaya penyelenggaraan jenazah dari si suami itu dikeluarkan dari harta si suami. Kemudian laksanakan wasiat jika si suami ada berwasiat. Jadi yang dibagikan kepada ahli waris adalah harta bersih si suami. Nah, kemudian kita lanjutkan mengidentifikasi para ahli waris. Dari kasus ini kita ketahui si suami tidak mempunyai anak. Orang tua dan kakek sudah tidak ada, saudara-saudari sudah tidak ada, yang ada hanya anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara-saudari. Jadi yang sebagai ahli waris dan bukan ahli waris perlu kita cari di sini. Nah, tentunya istri dari yang si suami itu sebagai ahli waris. Kemudian anak dari saudara-saudari dari yang meninggal dunia itu ada orang-orangnya saja yang sebagai ahli waris, yaitu cuman anak laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi garis laki-laki. Sementara anak perempuan dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudari perempuan, ataupun anak perempuan dari saudari perempuan, mereka bukan sebagai ahli waris. Jadi yang sebagai ahli waris di sini hanya istri dan anak laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan laki-laki. Jadi 2 orang inilah yang berhak menerima harta warisan dari si suami. Berapa bagian mereka? Si istri, karena yang meninggal tadi suami tidak mempunyai anak, maka istri adalah mendapat 1/4. Adapun anak tadi itulah ada anak istri, jadi anak tiri dari si suami, jadi bukan sebagai anak kandung. Jadi si suami seolah-olah tidak mempunyai anak. Kemudian keponakan laki-laki dia sebagai osobah bin nafsi, maka dia menerima sisa. Jadi bagian istri 1/4, sisanya 3/4 untuk keponakan laki-laki. Jadi dari harta suami sudah diketahui bagian untuk si istri dan bagian untuk keluarga si suami. Jadi tadi kita misalkan sebidang tanah, maka sebidang tanah itu 1/4-nya untuk istri dan 3/4-nya untuk keponakan laki-laki. Kemudian kita kesimpulannya yaitu kesimpulan dari pembagian tadi, harta warisan suami sudah dibagikan
dan keluarga sebelah suami tidak bisa lagi campur tangan dalam harta si istri, karena hartanya sudah terpisah. Dalam kasus ini si istri meninggal juga. Jadi dari harta warisan si istri tentunya untuk anak keturunan dari si istri. Jadi kita lanjut ke penghitungan harta warisan si istri. Tadi langkah pertama menghitung harta warisan suami, langkah kedua menghitung harta warisan istri. Nah, di sini tidak ada pemisahan harta gonogini atau harta bersama dengan suami, karena pada penghitungan pertama sudah dilakukan, sudah terpisah. Jadi harta ini murni harta istri. Kemudian bayar hutang dari si istri, biaya pengobatan ketika sakit, dan biaya penyelenggaraan jenazah si istri. Kemudian laksanakan wasiat jika istri ada berwasiat. Nah, yang dibagikan kepada ahli waris adalah harta bersih si istri. Jadi harta si istri ini adalah harta dari bagian dari suami tadi yang 1/4 ditambah dengan harta istri ketika dia meninggal dunia. Kemudian identifikasi para ahli waris si istri. Dalam kasus ini ada anak si istri, maka ahli waris utama adalah anak-anak dari si istri tentunya. Namun jika si istri masih mempunyai orang tua, maka bagian ayah dan ibu dikeluarkan terlebih dahulu, masing-masing mendapat 1/6. Selanjutnya sisanya adalah untuk anak-anak si istri. Jadi jika anak si istri ini cuma anak perempuan, maka di sini ayah menerima 1/6 plus asobah. Tetapi jika anak ini laki-laki dan anak perempuan, maka mereka sebagai asobah bersama-sama mereka. Jadi para saudara-saudari istri tentunya terhalang karena masih adanya anak dari si istri. Jadi sekali lagi, jika tidak ada ayah dan ibu, maka anak-anak dari si istrilah sebagai ahli waris tunggal dari si istri. Demikian, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Mohon koreksi jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.